Sannifu rahimahullah wa yuqalu iki terusane dawuhipun Yahya bin Mu'ad wa qala Yahya bin Mu'ad at-takabburu ala ditakabburi alaika bimalihi tawadduun. Dawuh Yahya bin Mu'ad, kita sombong, kita memperlihatkan kebesaran terhadap orang yang takabur dengan hartanya, terhadap orang yang memamerkan hartanya kepada kamu, itu adalah tawadhu, merasa rendah. Artinya dalam hal ini dikatakan tawadhu kalau ada orang memamerkan hartaku dengan macam-macam, wah saya mempunyai semacam ini, tapi tidak ada artinya pada saya. Aku tubuh ini, tapi semuanya tidak ada artinya. Itu dimaksudkan dengan tawadhu karena takabur kepada orang yang sombongkan dengan harta. Yes. Ditakabur dengan harta, takabur dengan orang yang mensombongkan dirinya dengan harta kepada kamu, itu akan bisa dianggap sebagai takanu tawadhu. Kemarin sudah berbicara dampake wong sombong niku napa. Malane Syekh Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu orang yang loman, sing pura-pura budek, dijuluki orang dengan kata budek. Asal mulanya bukan budek itu tidak, karena nutupi kesalahannya orang. Wakilah Hatim Al-Asam itu dengan Al-Asam karena ada seorang wanita yang cantik, genit, tapi ziyadati genit, akan tanya masalah, tapi riwayatin akan membeli sesuatu terhadap Syekh Hatim. Tiba-tiba dia itu kentut, gak sengaja kentut, langsung pucat. Saking isine, mergo wedok biasa wedok kan yo isinya besar, malunya besar. Kalau orang laki-laki kemaluannya yang besar. Lalu Syekh Hatim ketika ditanya sesuatu jawabnya dengan yang lucu, yang keras, saya nggak dengar yang keras. Akhirnya dengan menutupi kesalahannya orang lain semacam itu mendapatkan cahaya dari Allah Ta'ala, akhirnya jadi oleh ilmu kasf dari Allah Ta'ala karena menutupi kesalahan wong. Dan semenjak itu beliau dikasih gelar Al-Asam. Ini gue budek, Masya Allah. Hatim Al-Asam mendakwakan istanib ayyudrikaka al-mautu, istanib ayyudrikaka al-maut ala salasatin alal kibri wal khirsi wal khayala. Jangan sampai
terjadi. Dijauhilah kamu mati dalam keadaan 3 hal, yaitu sombong, kibir, khirsun, yaitu ambisi untuk menjadi orang kaya. Oh, bone banget. Akhirnya jadi medit. Khirsun itu gandengane ya medit. Wal khoyala engkres. Nek bahasa saiki niku khoyala niku engkres. Engkres niku enggak napa lek bahasa Mbah Ibrahim niku kemelelet. Khoyala niku engkres niku kemelelet. Oh, engkres banget, kan melelet banget. Karena apa? Fa innal mutakabbiru la yukhrijullah minad dunya hatta yuriyahu al-hawana min ardali ahli wa khudamihi. Orang yang sombong tidak akan mati, tidak akan keluar dari dunia sehingga Allah memperlihatkan keasoran dari orang-orang keluarga yang paling asor dan khodam-khodamnya yang paling asor. Berarti nanti akan, sebelum dia itu terlihat asor, terlihat hina di hadapan keluarga yang asor, di hadapan khodim yang asor, nggak akan mati. Ini wong sombong. Nomor 2 wal haris la yukhrijullah minad dunya hatta yuhawwijahu ila kasratin ila kisratin au syarabin. Yang kedua, orang yang ambisi untuk mendapatkan dunia, dia tidak akan pernah mati sebelum dia sangat melarat dan membutuhkan secuil dari roti atau inuman, tapi dia tidak menemukannya. Ketika wong sing engkres, wong sing kemelelet, wal muhtal la yukhrijuhullah minad dunya kata arafallah kata tumazikullah tumarihullah bi baunihi wa qadarihi. Wong sing engkres, orang-orang yang kemelelet, bahasa Indonesia ini apa nih? Sombong ku takabur. Cara melakuni barang itu kan ning apa duwe? Angkuh. Biasanya angkuh itu enggak seperti itu. Angkuh itu diomongi enggak kena nih, enggak bisa, itu namanya angkuh. Yes, kemelelet itu entah bahasa yang aslinya apa itu saya enggak paham. Pokoknya waktu barang itu kayak wes pokok ngetok nanune ini kemelelet. Lah orang kemelelet itu tidak akan pernah mati sebelum dicampur oleh Allah dengan kencing dan kotorannya, alias ngebrok. Ngebrok itu ya tunggu campur kencing harus campur. Campur kencing dengan campur tahu kasrohnya. Tapi jangan, kalau ada orang semacam itu, wongi kemelelet. Nah, sebaliknya takabur tawadu. Tawadu di dalam makhluk keseluruhannya ini baik. Ditawadu kepada makhluk dengan keseluruhan tanpa pandang bulu, itu adalah baik. Wafil agniya ahsan, tapi tawadu bagi orang kaya ini ahsan, lebih baik. Di makhluk semuanya makhluk, kamu tawadu terhadap makhluk semuanya itu adalah baik. Tapi orang kaya kok mau tawadu,
Orang kaya merasa rendah dengan tidak menganggap hartanya berarti baginya, dengan tidak mengandalkan hartanya, dengan tidak mensombongkan hartanya. Ini adalah lebih baik, paling bagus. Jadi makhluk kabeh niku lek tawaduk niku apik, tapi lek wong sugih tawaduk lebih apik maneh. Mergo apa? Mergo biasane wong sugih niku enggak ada yang tawaduk. Wa tawaduk terus wal kibru fil khalqi kullihim qabihun. Sombong pada makhluk keseluruhan, dalam makhluk keseluruhan, yakni makhluk kabeh sapa wae. Sombong iku elek. Jin, malaikat, manusia, semuanya kalau sombong, wong melarat, wong sugih, wong pangkat, sombong, semuanya jelek. Wa fil fuqara akbahu. Wis melarat sombong, wah lebih ngelek kemelelet pisan. Lha wong gak duwe apa-apa ngaku sugih. Istilah wong Jawa gak ngetek ngaku blobok lagi lho nek. Yo enek sing ngoten niku lek delok TV koya-koya ngono kae wis. Tukang ngangon wedhus ngono ae lek mamerno kekayaane ngaku-ngaku sombong. Wah, wis gak karuan. Ya masalahe nyaingi krana cewek lek ora diomongi sugih ora gelem mari supaya gelem ya ngaku sugih. Bun ngoten. Karena apa? Kalau wong sugih niku ana sebab kibir, yaitu harta, pangkat dan lain sebagainya. Sedangkan fuqara ini enggak ada, modal sombong itu enggak ada. Ngono kok ya iso sombong. Modal takabur itu enggak ada. Ngono kok ya iso takabur. Ini takaluf meniku. Maka tawaduknya akhirnya lebih baik daripada tawaduknya orang fakir. Sombongnya orang fakir lebih jelek dibandingkan sombongnya wong sugih. Wong sugih niku sombong yo elek, tapi dibandingno wong melarat sing sombong, sing elek wong melarat sing sombong. Ngoten lho niku. Jadi kesimpulannya tawaduknya orang kaya lebih baik dibandingkan tawaduknya orang melarat. Yang melarat tawaduk ya Mas Kiai mungkin gak duwe ngakoni lek wong sugih duwe terus ngakoni niku wis rada angel. Sebaliknya sombongnya wong melarat, wong ora ndek modal iku sombong. Nah, iku luwih elek tinimbang sombonge wong sugih. Lah wong sugih sombong masih enek modale ngoten lho ya. Nah, itu ya elek. Nek modale niku artinya ya sing rodok sebodo ngono lho. Walaupun kemelelet omongane gede tapi sih enek buktine. Lho sing gak ono buktine belas. Ya Allah. Wa yuqalu la izza illa liman tadzallala lillah azza wa jalla. Wala rif'ata illa liman tawaddo'a lillahi azza wa jalla. Wala amna illa liman khafa Allahu azza wa jalla. Wala rif'a illa liman ta'a nafsahu minallahi azza wa jalla. Dikatakan pula bahwa kata Imam Ghazali tidak ada kemuliaan sama sekali
baik itu orang kaya, baik itu orang yang punya pangkat, baik itu pejabat, Pak Camat, Bakul Tomat, semuanya tidak ada kemuliaan baginya kecuali orang-orang yang merasa rendah karena Allah, merasa rendah karena Allah Azza wa Jalla. Merasa rendah karena Allah niku yo tentunya wong sing makrifat kepada Allah, karena dia tidak akan pernah merasa rendah karena Allah bagi orang yang tidak tahu dirinya di hadapan Allah. Dan tidak ada kemuliaan, keunggulan, derajat sama sekali kecuali orang-orang yang tawadhu, orang yang merasa rendah di hadapan Allah. Lalu diarani tafakkur sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Kita berpikir sehingga akhirnya kita merasa rendah, merasa hina, merasa tidak ada apa-apa karena Allah Ta'ala. Itu lebih baik dibandingkan ibadah kita selama 60 tahun. Karenanya tidak ada kemuliaan kecuali orang yang tawadhu karena Allah Ta'ala. Wala amna illa liman khafallahu azza wa jalla. Tidak akan ada orang yang merasa aman kecuali hanya takut kepada Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang tidak takut kepada Allah tidak akan pernah merasa aman dari segala sesuatu. Karena kalau orang itu takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut darinya. Orang yang tidak takut kepada Allah akan selalu takut kepada selain Allah. Wong ngumpulno bondo ora tau ora wedi karo Gusti Allah akan takut kehilangan, takut kerampokan, takut kemalingan. Orang yang ambisi menjadi jabatan akan selalu takut kehilangan, takut dipecat, takut di PHK. Orang yang selalu ingin dimuliakan takut takut dilecehkan. Tapi kalau orang itu takut kepada Allah, tidak akan pernah takut kepada siapapun. Makanya dia aman dari segala apapun, kecuali dari Allah. Wala ribha illa liman ibta'a nafsahu minallahi azza wa jalla. Dan tidak ada orang yang beruntung mendapat laba yang luar biasa kecuali orang yang membeli dirinya dari Allah. Ibta'atuku, orang yang membeli. Orang yang membeli dirinya dari Allah, membeli dirinya dari Allah itu bagaimana? Yaitu membebaskan diri dari Allah Ta'ala dengan menyerahkan dirinya kepada Allah, sebab manusia semuanya oleh Allah akan beli dan dibeli oleh Allah sebenarnya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Diri kita semuanya, orang-orang mukmin semuanya ini sudah dibeli, sudah dikontrak oleh Allah dengan surga. Wis dijoli karo surga. Mulane karena kita sudah dibeli oleh Allah dengan surga, akhirnya harus kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita ini miliknya Allah, kaulane Allah kabeh. Mulane tukun dirimu dengan surga, dengan surganya Allah mesti pati. Nek tuku awake saka pengiran mesti pati. Karena apa kok pati?
Karena Allah tidak akan pernah mensia-siakan orang yang melakukan kebaikan. Lalu mesti hati, mesti laba. Kaenek orang itu menjual dirinya, membeli dirinya dari Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, kok terus rugi, itu enggak enek. Waqala Abu Ali Al-Jurjani Al-Jarjani Al-Jauzani nisbatun ila Allah min kharasin min auroballat an-nafsu ma'junatun bil kibri wal hirsi wal hasadi. Semuanya nafsu punya karakter. Majbulan itu berwatek, diwatekno, ditarik, berkarakter. Semua manusia punya karakter sombong, ambisi, dan hasud. Semua nafsu itu makjunah itu dulu diramu dari sifat kibir, dari sifat khirsun, dari sifat hasud. Artinya dari asli kejadiannya itu memang majbulah, diberi karakter itu. Mulane kalau nggak sombong bukan nafsu, kalau nggak ambisi bukan nafsu, kalau tidak hasud bukan nafsu. Tapi dengan Allah dikasih akal untuk menggunakan kesombongan, menggunakan khirsun, mendengarkan hasudnya itu dalam hal yang positif, yaitu suruh ambisi untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, untuk sombong angkuh dari apa yang telah menjadi kebanggaan orang dalam urusan dunia, dan kita selalu hasud, selalu ingin untuk mendapatkan kebaikan akhirat yang telah dimiliki oleh orang lain. Faman aradallahu halakahu muni aminat tawaddu'i wan nasihati wal qanaati. Karena nafsu itu diramu dari aslinya, diberi karakter aslinya dengan sifat sombong, dengan sifat ambisi, dengan sifat hasud. Ketika Allah Ta'ala mengendaki dia hancur, masuk dalam neraka, maka dia dihalang-halangi untuk tawadhu. Sebaliknya dari sifat sombong, takabur, wan nasihah, dan dihalang-halangi dari nasihah. Nasihah yaitu selalu mengharapkan kebaikan, wal qanaah, dan dijauhkan dari sifat qanaah, menerima panduan sangka Allah Ta'ala. Ketika orang itu meninggalkan tawadhu, tidak akan pernah menerima nasihat. Orang itu menerima nasihat ketika dia merasa rendah, ketika merasa dia jelek, ketika dia merasa kekurangan. Pasti itu. Makanya jangan merasa orang yang bisa mendapatkan ilmu, orang yang merasa tidak punya ilmu. Kalau sudah sudah merasa punya ilmu, nggak bisa dimasuki ilmu lagi. Kenapa? Karena nggak mau belajar, sebab dia sudah merasa punya ilmu. Berarti sombong dengan ilmu, sombong dengan ilmunya. Pun jelas,
Ketika dia tidak tawadhu, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima dikehendaki baik, dan tidak mau menerima mengendaki baik orang. Sebab dia sombong. Sombong itu menginginkan dia lebih utama daripada orang lain. Kalau dia itu mengendaki lebih utama dari orang lain, maka tidak akan pernah mengendaki orang lain menjadi baik. Selalu mengendaki orang lain kalah, selalu mengendaki orang lain di bawahnya, selalu mengendaki orang lain asal. Ini pun kawan itu yang, dan ketika dia tidak tawadhu dan tidak mengendaki orang lain baik, walam yakna bima fiyadihi, dan tidak pernah merasa menerima apa yang dimilikinya, ingin terus mendapatkan yang lebih banyak, terus mulai. Ketika meninggalkan tawadhu, tidak menerima nasihat, tidak qanaah dengan apa yang telah dimiliki, kana ilal halaki aqraba, maka ini sudah hampir terjerumus. Jikalau ada orang tidak menerima nasihat dan tidak pernah mengendaki orang lain baik, tidak pernah tawadhu, tidak pernah merasa menerima apa yang dimiliki, tunggulah kehancurannya, sudah mendekatinya. Makanya Imam Ghazali Qaddasallahu sirrahu mengatakan sifat jeleknya manusia niku kabeh ana 99. Sifat mahmudahnya Allah semuanya niku ada 99, sebaliknya berarti. Tapi semuanya sifat 99 itu hanya terringkas, bersumber pada 4 hal, bersumber pada 4 pokok. 4 pokok yang mahmudah, yang sebaliknya 4 pokok yang mazmumah. 4 pokok yang mahmudah itu apa? Yang 3 ini. Yang mahmudah yaitu tawadhu, nasihah, qanaah, ditambah dengan ta'anni alias tasabbut. Apa itu? Tawadhu merasa dirinya rendah, merasa dirinya tidak memiliki kemuliaan, merasa dirinya tidak punya keistimewaan, tidak merasa dirinya tidak berilmu, sehingga masih membutuhkan atau masih menerima untuk ditambahi, menerima untuk mendapatkan nasihat. Siji. Wong niku lek merasa dirinya rendah, niku nanti bisa ngeladenin orang, bisa memperhatikan orang. Dia tidak mereken orang lain dikarenakan merasa dirinya baik, merasa dirinya mulia. Kedua, nasihat. Berjiwa nasihat itu cobalah kita mengendaki bagaimana orang lain itu lebih baik daripada kita. Mengendaki bagaimana orang lain itu mendapatkan kebaikan. Panjenengan tidak usah menginginkan saya bagaimana bisa mendapatkan kebaikan, tapi bagaimana orang lain mendapatkan kebaikan. Setiap orang yang mengendaki orang lain kebaikan, kembalinya kepada dirinya sendiri. Pasti. In ahsantum li'anfusikum. Anda berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya berbuat baik kepada dirinya. Anda berbuat jelek kepada orang lain, hakikatnya berbuat jelek kepada dirinya. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain, berarti mengendaki bagaimana orang lain ini menjadi sukses. Kita arahkan, dikasih pelajaran, bekerja pelajaran apa, sudahlah, tidak usah panjenengan mikirin diri. Itu kalau dia sukses tidak akan lupa kepada panjenengan. Orang digandaki bagaimana biar orang itu ngalim, pinter ngaji, ngerti tentang agama. Sudahlah, panjenengan tunjukkan semacam itu.
dia akan selalu berbuat baik datang panjenengan, tapi nggak usah ngarep-ngarep diperlakukan baik. Kalau ada orang sakit, bagaimana kita usahakan bagaimana orang itu sembuh. Kita mengendaki baik, kita mengendaki baik kepada orang biar sembuh, sehingga sembuh dalam nggak akan pernah melupakan kepada Anda. Ini yang dikehendaki, in aksantum li anfusikum. Maka mulai sekarang kita harus berjanji bagaimana kita bisa berbuat baik pada orang lain, bagaimana kita mengendaki orang lain itu menjadi baik. Jangan sekali-kali bertujuan menyasarkan orang lain. Kadang tekok omahe iki terus didono deh, waduh ngono kae. Ini jangan sampai terjadi yang semacam itu. Pundi griyane Pak Prai, wah, Pak Prai kok Rono ya gak enak ini. Nasihat menjadi baik. Kalau ada orang akan berbuat salah, kita bilangin, itu nasihat. Walaupun kadang-kadang orang itu pertama kali dinasihati tidak terasa. Kadang-kadang oh kamu benci, kamu suka kepada saya itu, kamu akan ini mengganggu saya. Sudahlah, tidak masalah. Tapi yang jelas wong becik ke titik, wong ngolo ke toro, pasti nanti akan terbuka. Kalau kau mengendaki Pak, mengendaki baik. Ketika qanaah, nerimo. Nah, sudahlah. Kalau panjenengan nggak punya sifat qanaah, dikasih berapa saja nggak cukup. Orang itu punya pulau nggak cukup. Bahkan nanti kata negara Indonesia dikasihkan semuanya nggak cukup. Lek gak nerimo. Tapi kalau nerimo guys gitu ya cukup, kayak gitu cukup. Enak nih bulan ini orang melarat karena dia selalu membutuhkan, yaitu karena tidak qanaah. Kalau qanaah kaya sendiri. Wal abdu hurrun in qana wal hurru abdun in qan ing illam tanna fakna balatatna. Atau wal abdu hurrun in tama in qana wal hurru abdun in tama fakna balatatna. Dari taklim yang ada. Seorang yang merdeka, seorang yang kaya raya akan menjadi budak sangsara karena dia tidak menerima, sebab dia tomak selalu mengharapkan, akhirnya menjadi asor. Tapi orang yang rendah, orang yang miskin, orang yang asor akan menjadi mulia karena tidak membutuhkan uluran orang lain, karena qanaah dengan dirinya sendiri. Menerima kaya ngene kae wong kowe wong mosok kebiyen ngono ae lah kowe semayang ngene kowe semarep wis enak kok ya. Yang penting dirinya ngrasakno sendiri kok. Yang terakhir sifat tasabut ta'ani, yaitu melakukan segala sesuatu dengan selalu perhitungan positif dan negatifnya. Kalau tidak jelas positif, tidak tanda. Ini jenenge tasabut. Jangan tergesa-gesa memberi keputusan. Jangan tergesa-gesa melangkah. Ini jenenge tasabut. Kalau sudah kita pikirkan semuanya sudah jelas positifnya, kita tanda. Gambarannya gampang. Dan sampean katene nyelip nang kendaraan. Jangan sekali-kali spekulasi. Moro langsung nyelip. Niku jenenge ta'ajjul. Kesusu, tergesa-gesa alias ceroboh. Ta'ajjul niku cara gampangane ceroboh. Nah, tergesa-gesa niku mau selalu memberi kecepatan atau keputusan dengan terlalu cepat tapi nggak tepat. Lek nyelip kalau sudah jelas-jelas kosong plek silakan. Ya ego-egoan ini spekulasi. Kalau sampai nyelip ini berarti yang punya sifat ta'ajjul, ceroboh.
Bukan berarti orang yang taat ini tenang-tenang, ini nggak melaku, tidak, malah kadang jadi yang cepat ini. Semuanya seperti itu. Nah, semuanya sifat mazmumah, semuanya sifat mahmudah yang 99 itu hanya terikat pada 4 ini. Dan sebaliknya, sifat yang mazmumah 99 teringkas sumbernya dari 4 sebaliknya ini. Gini ku sombong, hasud, jadi sombong, hasud, kemudian ta'ajjul. Ta'ajjul niku gini kemang, ceroboh, terus khirsun, lupa, selalu ambisi. Niku sebalike kona. Wa qala Abu Ali Al-Jauzani. Oh wis mari nih, Pak. Fa idza hajat ila idza radallahu bi khairan latofa fi dzalika. Ketika Allah Ta'ala mengendaki hambanya menjadi hamba yang baik, maka Allah menyayangi hamba itu dengan diberi sifat tawadhu, dengan sifat nasihah dan sifat qanaah. Kesimpulan nih, kalau ada orang sombong, orang hasud, orang tomak, ini khirsun, ambisi, ini jurang kehancuran. Dan ketika orang itu melihat selalu menerima, saya itu ya nerimo, wis gak pernah ambisi napa-napa. Cara mangan kedurenan itu juga indah ya nerimo, kayak ceker ya nerimo, wis gak kepingin gerayah-gerayah. Terus nasihat, selalu mengendaki orang lain baik, lalu selalu merasa rendah. Ini berarti pertanda dikehendaki baik oleh Allah, pertanda akan dijadikan orang yang sukses. Itu tondoni. Fa idza hajat fi nafsihi narul kibri adraka hatta waddu. Ketika dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala dan waktu nafsunya mengajak untuk sombong, langsung didatangi oleh jiwa tawadhu. Gak jadi sombong. Kata sombong langsung tawadhu datang, kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Kamu itu keluar dari farji menuju farji dan keluar lagi dari farji. Kita niku asale niku metune saka farjine bapak. Metu saka farjine bapak mlebu dhateng farjine mbok. Metu kok farjine mbok ngono kaya dene sombong, akhire merasa rendah. Pancen tombone takabur niku mesti tawadhu. Tombone hasud mesti nasihah. Tombone ghadab syahwat. Tombone syahwat ghadab. Mane pan muring-muring lagi wong pawegel dan segera sahabat nafsunya kamu datangkan, bicara kepada ghadab, ghadab. Kamu jangan marah-marah kepada dia, sekalipun toh dia itu salah kepada kamu, tapi dia itu punya anak yang cantik, bisa kau manfaatkan. Dia itu punya pabrik, dia punya usaha, kamu bisa memanfaatkan. Kamu bisa minta tolong sana. Niki orang kelperang dia wis ngono.
Dan sebaliknya ketika nafsu niki mengajak perkara yang ingin senang-senang, ora pati kelem salat, ora pati kelem ibadah, ora kelem apa ingin ini pewenak ben istirahat wae wis enake dhewe marah datang. Nafsu aku butuh teko. Nafsu aja enak-enakan kaya ngono itu. Kadang-kadang katene nggodha bojone wong. Ora pati mikir kowe iki wae wis tak kan wae. Godhog teko cek macem-macem iki kampeni karo bojone iki royok karo wong akeh kowe pateni. Niki godhog datang. Ketika godhog datang, nafsu yang asalnya menggebu-gebu juga akan lemah. Ini caranya ngoten. Nanti ketika godhog datang disusul dengan nafsu syahwat. Ketika syahwat datang menggebu-gebu, datangkan godhog. Makanya syahwat dengan godhog tidak boleh hilang. Nafsu dengan nafsu godhog tidak boleh hilang. Karena orang kalau tidak punya nafsu dia bisa ibadah. Gak punya marah ya setan apa? Jaman. Harus punya marah, ya punya nafsu, tapi nafsu dan marah ini harus seirama, seimbang dan bisa diatur oleh akal. Tapi akal tidak akan mampu tanpa didasari ilmu. Lalu sing ngatur niki nafsu akal ini gak duwe ilmu, ya wis melejit niku kinanane. Sing dianu ya syahwate tok mboten mawon. Karena nggak ada kehidupan di akhirat. Ini cara untuk membunuhnya dengan ibu. Ini kita harus kadung gontok menanan nekano nafsu ini wangel kan. Dan ketika nafsu ini menggebu-gebu, ditekano gontok itu orang mesti kena iwan. Nah, ini harus ditekan. Yes. Wa idza hajat narul hasad fi nafsihi adrakat ha an-nasihatu ma taufiq. Alhamdulillah. Ketika orang itu dikehendaki baik oleh Allah dan ternyata hasud ini enggak suka kalau ada orang punya sukses, orang punya kenikmatan. Ini langsung segera oleh Allah dikasih dengan nasihat. Wis bantu wong kae. Bantuin ben sukses. Ngoten lho ya. Nah niki alamat orang yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Wa idza hajat fi nafsihi narul khirsi adrakat al qanaah. Ketika dia sudah akan ambisi mendapatkan jabatan, ambisi mendapatkan kekayaan, ambisi mendapatkan apa adalah, langsung disusuli oleh Allah dengan sifat qanaah. Kayak apa toh? Kepingin ngono-ngono bareng nak opo? Apa yo manfaat karo awakmu? Apa mesti manfaate? Wis nrimo wae lho. Niki lek sing tandane dikehendaki baik. Kalau yang tidak dikehendaki baik yo amblas. Alhamdulillah. Adrokal hal qanaah ma'a aunillahi azza wa jalla. Wa anil Junaid rahimallah annahu kana yaqul yaumal jum'ati fi majlisihi. Wali Junaid Abdul Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi
pada hari Jumat di majelis beliau dawuh laula anna gurwiya ali nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yakunu fi akhir zamani zaimul qaum arzaluhum ma takallamat alaikum ma takallamtu alaikum Wali Junaid Abil Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi pada hari Jumat beliau dawuh terhadap santri-santrinya ini Kang umpomo Kanjeng Nabi niku gak dawuh sesuk niku di akhir zaman sing dadi kiai sing dadi presiden niku wong sing asor termasuk tukang kayu tukang niku dadi presiden nggih mebel tukang mebel niku sudah di presiden niku di akhir zaman umpomo Kanjeng Nabi enggak dawuh bahwa pimpinannya kaum itu adalah orang-orang asor, saya tidak akan pernah berani berbicara kepada kamu. Nah, ini menandakan tawaduknya si Abi Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi. Ngerti ya pimpinanmu iki wong sing ngasor, ngelucuran ya. Aku wani ngomong kepada kamu bukan Nabi wis dawuh sesuk di akhir zaman itu sing dadi pimpinan, sing dadi kiai, sing dadi presiden malah wong sing ngasor-asor. Mulane aku wani ngomong nang sampeyan iki mergo aku yo ngene ngasor ya pasahe ngono lho. Umpama Kanjeng Nabi enggak dawuh ngono, mata kalam tu alaikum. Saya enggak pernah berani nyai nang awakmu jare gampangan ngoten ya. Ora wani aku nyai. Lah aku wani nyai niki mergone Kanjeng Nabi wis dawuh kiyaine sesuk wong asar wis pas ae. Niku tawaduke Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi. Ala zaman Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi kiai ini wong asor saiki wis. Ya ini bukan asor maneh. Mbok nek arane piye ora ngerti ya. Dan kalau panjenengan melihat realita yang nyata bisa niki